Nah, begini, karena perkaranya Peggy ini ya, bisa diasumsikan atau bisa diduga bukti-buktinya lemah, saksi-saksinya lemah. Perkara sudah terjadi 8 tahun yang lalu, sehingga kalau di dunia hukum tuh ada gium, lebih baik melepaskan orang yang bersalah karena bukti-bukti yang lemah, yang tidak cukup bukti, begitu. Jadi lepaskan aja lah. Nah, kalau dulu kan biasanya di pengadilan sidang dulu, oh bukti-bukti lemah baru dilepaskan. Tapi kalau sekarang kan kita bisa berasumsi karena 8 tahun yang lalu susah pembuktiannya, apalagi terjadinya di jalan raya kan, dan buktinya belum tampak, saksinya cuma 1 atau 2 dari sekian saksi, nggak ada yang sebut dia. Akhirnya timbul simpati, apalagi Peggy tidak mengakui. Ketika dia tidak mengakui dia pelakunya kan lebih gosong, makanya timbul simpati dari para pengacara yang biasanya menangani perkara begitu. Makanya mereka berbondong-bondong membela Peggy gitu. Bang, tapi kan pihak kepolisian sendiri kemarin sempat wawancara Pak Irjen Pol Ricky Herbert. Dia bilang polisi nggak mungkin salah tangkap dikarenakan sudah ada barbuknya, salah satunya yaitu dengan ijazah, terus yang kedua ditemukan STNK lamanya, terus motor smash yang dimaksud sesuai dengan yang saksi-saksi bermunculan sebut gitu, Bang. Apakah itu cukup membuktikan? Kalau kata PRJ, penetapan tersangka itu hanya membutuhkan 2 alat bukti ya. Iya, kalau kasus-kasus ini kan kasus pembunuhan, harus ada bukan 2 alat bukti, banyak alat bukti kalau kasus pembunuhan, yaitu pertama hasil forensik, hasil visum, hasil DNA, hasil otopsi, itu baru hasil apalagi hasil sidik jari, hasil pengakuan, banyak itu. Kalau 2 alat bukti itu kan pikiran kita sederhana, cukup 2 alat bukti. Berbahaya kalau pikiran seperti itu, walaupun dibilangkan cukup 2 alat bukti, tapi jangan begitu juga. Karena ini kasus pembunuhan berkaitan dengan keadilan seseorang, gitu. Jadi nggak serta-merta karena 2 alat bukti cukup langsung dijadikan sebagai tersangka dan disidangkan. Berbahaya, karena kasus pembunuhan hukumannya seumur hidup, kadang bisa hukuman mati. Bang, Jadi jangan sembarangan. Tapi saksi-saksi malah semakin memberatkan dengan bermunculan ada Aep, ada Mel-Mel, dan ada Linda. Ya, itu kan saksi baru jadi saksi sekarang. Apa mereka ingat kejadian masa lalu 8 tahun yang lalu? Pertanyaannya begini, apakah kita ingat kejadian 8 tahun yang lalu yang ada di pikiran kita pada waktu itu? Apalagi ini bukan persoalan kita, apakah kita ingat? Kadang perkara 3 bulan yang lalu aja kita nggak ingat, kita ngapain? Apalagi 8 tahun yang lalu. Makanya cenderung bias, saksi ini akan cenderung bias gitu. Nah, itu yang disebut sebagai pembuktian yang lemah, karena saksinya jadi bias. Soal ini kan, kasus ini kan sudah 8 tahun ya, timenya udah lama sekali. Benar nggak sih waktu itu mau viral, mau justice gitu? Ya kalau begini, jadi begitu dah kesimpulannya. Karena viral akhirnya dicari keadilan. Padahal nggak gitu juga. Jangan karena viral kemudian jadi ribut, jadi rame. Polisi cepat bergerak, ya jangan. Harus konsisten. Viral nggak viral, setiap persoalan perkara harus dijalankan, dikerjakan. Nah, ya itu dia. Kelemahan kita masih di situ, nggak profesional. Ya, mengenai soal yang belum memilih kan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia melaporkan produksi pembuat Film final sebelum 7 hari ke kepolisian. Nah, buat apa dia laporkan? Karena katanya menimbulkan kegaduhan. Ya nggak ada pasalnya. Pasalnya apa? kegaduhan sih. Jadi menggiring opini. Tidak, itu salah. Ya buat apa dilaporkan? Ya orang bikin film boleh-boleh aja dong. Film apa juga asal udah lulus sensor, lulus izin bikin film ya boleh. Terus ngapa dilaporkan? Ya masuk akal. Ngadi-ngadi. Bang, netizen kan juga sempat sounding beberapa nama lawyer yang harus membantu atau dimintai tolong gitu, Bang. Salah satunya ada nama Abang juga gitu, karena terkait kasus yang lama Abang sempat menolong Baradae gitu. Di sini pun apa sih, Bang, yang nantinya Abang akan lakukan buat Peggy Setiawan ini biar dia bisa terbukti emang tidak bersalah gitu? Kemarin itu kan Abang sempat Kalau kita membela Peggy atau menjadi pengacaranya Peggy, saya pastikan kalau ini sidang, saya pasti ikut sebagai pengacaranya Peggy. Karena untuk menjadi pengacara Peggy, saya sudah koordinasi dengan tim yang sudah ada, ya terbuka siapa aja boleh. Jadi nanti saya akan turut membela Peggy.
gitu. Bang, dan kemarin juga saat rilis itu kan polisi itu ada 2 orang yang tiba-tiba hampir membungkam mulut si Peggy ini. Nah, netizen menganggap bahwa citra kepolisian ini semakin bobrok gitu, semakin buruk gitu. Abang sendiri menanggapinya, melihatnya seperti apa? Ya, ini kan intensi terhadap gerak-gerik perilaku polisi kan, yang sifatnya sesaat. Kan itu kan penuh dengan interpretasi. Ada yang pikirannya A, ada yang pikiran B terhadap apa yang dilihat dari perlakuan polisi. Tapi ini belum menunjukkan citra polisi buruk. Nggak, belum menunjukkan. Ini cuma masalah apa? Bagaimana persepsi orang yang melihat. Gitu. Jadi belum mempersepsikan polisi buruk. Bang, 2 DPO dianggap fiktif. Gimana nih Bang? Ya bisa saja. Tapi di BAP kan ada 3 yang Ada 3 di BAP, di putusan juga ada 3, tapi polisi menganggap fiktif, bisa saja, wajar-wajar aja. Cuman itu jangan terlalu cepat juga didemonstrasikan. Pak Irjen. Begitu. Jadi ya tergesa-gesa namanya. Ya kalau fiktif ya dianalisa lagi, baru pelan-pelan disampaikan ke publik setelah disekian atau dipersidangkan. Kalau misalnya memang buktinya kuat disidangkan, kalau nggak kuat ya jangan. Untuk Linda sendiri Bang, dia kan baru muncul nih. Dan kemarin itu kuasa hukum dari Vina sendiri awalnya kan memang powerful untuk membela bahwa Linda harus diperiksa. Dan ternyata setelah diperiksa justru Mbak Putri justru kayak berputar balik yang mengatakan bahwa emang Linda itu tidak terlibat. Dan setelah dihujat sekarang balik lagi gitu. Itu harusnya gimana sih Bang kuasa hukum? Linda dijadikan saksi karena dia kesurupan. Ya nggak bisa jadi saksi kalau kesurupan, gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dijadikan saksi. Kalau dasarnya kesurupan, hukum nggak mengenal kesurupan adalah alat bukti. Enggak sih, ya Pak Rudiana sendiri kan sampai sekarang belum membuka suara Bang. Benar nggak sih Bang bahwa ada tekanan-tekanan dari orang-orang besar di Ya nggak atasnya? ada. Sepanjang itu dibuktikan belum ada, ya nggak ada. Rumor jadinya, jadi hoax. Tapi Bang Hotman mengatakan bahwa ada keterlibatan mantan Bupati Cirebon. Iya kan itu pikiran komot lah. Didalamin dulu. Karena kalau enggak kan nanti bisa timbul praduga bersalah terhadap orang yang belum tentu bersalah. Gitu. Jadi memang harus dibuktikan, harus didalemin. Bang, tapi Abang berarti sependapat dong Bang, ketika polisi rilis dan menghilangkan 2 DPO dianggap fiktif itu, polisi terlalu tergesa-gesa atau Iya terburu-buru? dong, terburu-buru, tergesa-gesa, mencerminkan ketidakprofesionalan polisi dalam bekerja. Apa Vin sudah ada komunikasi dengan keluarga Peggy? Belum ada. Belum ada. Oke, Vin. Ketika ada yang membandingkan kasus ini dengan Kasus. teroris, Oh, kasus Sambo gitu, kasus mudah terungkap gitu. Sedangkan ini kenapa sih pelik banget gitu? dalam 4 tahun. Ya, 8 tahun. Kalau 8 tahun berarti kan nggak dikerjakan. Nggak dikerjakan.